Mau apapun profesi kalian, mau kalian seorang pelajar, guru, ilmuwan, programmer, graphic designer, ataupun seorang entrepreneur, kalian semua pasti harus melalui proses yang namanya belajar. Kedengarannya emang simpel sih, tapi di dunia nyatanya, kalau kita ngomongin belajar itu, hubungannya banyak banget sama waktu. Di dunia persekolahan, kadang-kadang suka ada ujian dadakan, dan kalian bisa aja belum ngerti bahannya sama sekali. Di dunia kerja, kadang kalian diminta untuk mempelajari hal baru secara cepat. Apalagi kalau kalian seorang pemilik bisnis, pastinya tidak akan pernah ada hari tanpa keharusan bagi kalian untuk belajar hal baru. Welcome to Animo Life. Di video kali ini, aku mau sharing tentang sebuah konsep yang membuat kita bisa menyerap sesuatu hal baru dengan jauh lebih cepat dan mudah. Sebelum mulai videonya, jangan lupa dulu untuk subscribe di channel Animo Life supaya kamu gak ketinggalan sama konten-konten Animo Life yang baru ke depannya. Oke, let's go. Pada tahun 2014, di sebuah universitas bernama Princeton University, digelarlah sebuah studi untuk mempelajari metode belajar yang paling efektif untuk para mahasiswanya. Mahasiswa pun dibagi menjadi dua grup. Ada grup A dan ada grup B. Grup A diminta untuk mencatat pelajaran selama kelas dengan cara yang kuno, yaitu dengan menulisnya di buku catatan menggunakan pensil atau pena. Tentu aja banyak dari mereka yang gak suka, karena nyatet di kertas itu menghabiskan waktu banyak dan bikin tangan pegel-pegel. Sedangkan grup B diminta untuk mencatat pelajaran mereka menggunakan device mereka, entah itu laptop ataupun handphone, yang memang dipercaya merupakan cara yang jauh lebih efisien. Nah, awalnya Princeton University mengatakan kalau mereka menyelenggarakan tes ini untuk mencari teknik pencatatan yang paling efektif, untuk membuat mahasiswanya bisa mengingat lebih banyak tentang pelajaran di universitas mereka. Akhir semester pun tiba, para dosen pun mengumpulkan nilai-nilai dari kedua grup ini dan membandingkannya. Orang-orang di grup B yang menggunakan cara modern mendapatkan nilai rata-rata sekitar 70-an. Dan ternyata, nggak disangka-sangka, rata-rata nilai grup A ada di sekitar 87-an yang menggunakan cara metode pencatatan yang kuno, yaitu dengan mencatat di kertas menggunakan bolpen atau pensil. Hasil studi ini tidaklah disangka-sangka oleh para dosen di Universitas Princeton, di mana hasilnya mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan cara kuno mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang menggunakan cara-cara yang dianggap lebih modern dan lebih efisien. Karena masih belum percaya dengan hasilnya, Princeton University mengadakan satu studi dadakan lagi, di mana mereka memberikan tes dadakan kepada para mahasiswanya dan mengacak siswa-siswa yang tadinya di grup A ke grup B, dan sebaliknya. Sama seperti sebelumnya, grup A diminta untuk mencatat materi tes dengan cara kuno di buku, dan grup B diminta untuk mencatatnya dengan komputer atau HP. Dan hasilnya lebih mengejutkan lagi, di mana hasil rata-rata dari grup A hampir 2 kali lipat lebih baik daripada hasil rata-rata dari grup B. Dari studi ini, Princeton University membuat sebuah konsep baru yang disebut dengan The Effort Principle, yang kalau diartikan ke Indonesia yaitu adalah prinsip usaha. Isi dari prinsipnya adalah semakin banyak usaha yang kita keluarkan untuk menyerap sebuah informasi baru, semakin banyaklah informasi yang masuk ke kepala kita. Dan aku pribadi sekarang menggunakan prinsip ini bukan hanya untuk di bidang studi aja, tapi juga aku gunakan untuk berbagai hal dalam hidup. Mungkin belajar skill baru, mungkin beradaptasi di tempat kerja, dan yang pastinya berguna banget untuk pengembangan diri atau self-development. Kalian bisa aja nih nonton semua video Animo Life dari awal sampai akhir, dan dapat banyak banget informasi mengenai pengembangan diri. Tapi waktu yang kalian habiskan akan terbuang percuma kalau informasi ini cuman kalian dengar dan lupain begitu aja. Aku bukannya nyuruh kalian buat berhenti nonton Animo Life ya, tapi cara nontonnya harus diperbaiki. Aku pribadi percaya kalau mendengarkan dan menonton video-video mengenai pengembangan diri itu tidaklah cukup. Aku dari dulu senang banget mendengarkan podcast-podcast dan juga audiobook mengenai pengembangan diri. Tapi kadang aku lupa apa yang pernah aku dengerin kalau aku gak melakukan usaha-usaha tertentu untuk mengingatnya. Terus gimana cara kita untuk mengingatnya secara lebih dalam? Oke, kita ambil satu contoh dari video Animo Life yang berjudul 8 tips untuk menjadi lebih produktif. Videonya akan aku tampilkan di atas kanan ya. Setelah kalian selesai menonton video tersebut,
hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mencatat poin-poin penting yang kalian rasa dapat membantu meningkatkan performa kerja kalian di sebuah kertas atau buku. Misalnya aja satu konsep yang ada di video itu, mencari waktu superhero-mu. Kamu merasa itu adalah salah satu tips yang paling bermanfaat. Tulis itu di kertas dan jabarkan definisi dan detail-detail khusus dari konsep tersebut. Setelah itu, dengarkan kembali video tersebut untuk memastikan kalau apa yang kamu catat itu udah benar. Dengan begini, kamu sudah melakukan usaha sebanyak 5-10 kali lebih besar daripada kalau kamu cuma dengerin videonya doang. Belum selesai sampai situ, kamu boleh coba juga untuk ceritakan tentang konsep-konsep itu ke orang-orang terdekatmu, kayak temanmu, pacar, orang tua, atau siapapun itu. Bagikan konsep ini ke mereka, karena mengajarkan sesuatu ke orang lain emang sudah dipercaya dapat meningkatkan ingatan kita terhadap materi yang kita ajarkan itu sebanyak 150%. Dan berarti lebih banyak usaha lagi yang kita keluarkan untuk mengingatnya. Aku percaya dengan cara ini, apapun itu yang kamu mau pelajari, hal itu bisa kamu serap dengan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Gak cuma itu, ingatan kalian pun akan materi tersebut akan lebih tahan lama. Intinya adalah dengan mengeluarkan usaha sebanyak mungkin untuk kalian mengingat sesuatu yang mau kalian pelajari. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk komen kalau kalian memiliki saran dan juga topik-topik khusus yang kalian mau aku bahas di channel Animo Life. Aku juga berharap semoga kalian semua sehat-sehat selalu di masa corona yang lagi lumayan naik lagi guys. Jangan pernah lupa untuk stay healthy and stay productive.